Hai, perkenalkan, nama aku adalah Keisha Yanusa. Aku berasal dari London School of Public Relations dengan jurusan Public Relations, kelas 3 SP PRDC. Kali ini aku akan membahas isu mengenai masalah iklim. Masalah iklim menjadi masalah utama di dalam Indonesia. Masih banyak krisis iklim dan ketidakmengertian bagaimana cara untuk mengatasi krisis ini. Pada tanggal 24 Juni 2023 diselenggarakan konferensi Net Zero Summit, di mana konferensi ini bertujuan untuk memberantas hal-hal yang dapat merusak iklim. Hal ini juga bertujuan untuk mengurangi efek gas rumah kaca. Salah satu hal yang dapat kita lakukan adalah dengan beralih ke energi terbarukan, karena energi terbarukan memiliki potensi distribusi biaya yang lebih rendah. Oleh karena itu kita dapat menghemat biaya kita, biaya negara kita. Dan juga ketika kita beralih ke energi terbarukan, kita dapat lebih ramah lingkungan, dan juga pastinya nanti ini akan mempermudah dan mengurangi gas rumah kaca. Banyak sekali masalah krisis, mulai dari polusi, mulai dari masalah krisis iklim yang ada, tentang lingkungan, dan yang lain-lainnya. Oleh karena itu kita perlu mengadopsi beberapa teknik biomasa di mana dapat lebih ramah lingkungan, teknik panel surya di mana hal ini juga berpotensi menjadikan radiasi matahari menjadi sumber tenaga listrik. Oleh karena itu nantinya banyak sekali tenaga listrik yang dapat kita raih, yang dapat kita dapatkan dengan biaya yang relatif lebih murah. Selain itu juga ini menjadi salah satu solusi yang sangat baik, karena dengan adanya konferensi Net Zero Summit ini, banyak sekali generasi yang dapat belajar mengenai topik ini. Banyak sekali generasi yang lebih terbuka dan lebih sadar mengenai permasalahan Indonesia. Karena sebagai seorang generasi Indonesia, kita perlu dekat dengan isu sosial, dengan isu yang terjadi, isu-isu lingkungan yang menimpa Indonesia. Kita tidak boleh menyepelekan isu iklim ini, karena krisis iklim ini dapat berpotensi sangat-sangat buruk ketika kita mengabaikannya. Oleh karena itu dibutuhkan peran generasi muda pada hal ini. Salah satu peran generasi muda yang dapat kita lakukan adalah dengan mengerti bagaimana cara menjaga lingkungan, dengan sekecil-kecilnya kita melakukan dengan tidak menggunakan listrik dari dibutuhkan, dengan kita tidak menggunakan hal-hal yang dapat menyebabkan polusi. Peran-peran ini juga dapat didukung dengan peran pemerintah, di mana pemerintah lebih menyediakan program-program yang dapat meningkatkan perlindungan terhadap iklim. Selain itu juga hal ini juga dapat berkesinambungan jika didukung oleh peran dari perusahaan, di mana perusahaan-perusahaan bisa menggunakan energi atau teknik yang lebih ramah lingkungan, sehingga tidak mengotori limbah lingkungan atau limbah yang dapat menyebabkan polusi terhadap air, terhadap udara, bahkan polusi terhadap suara. Menurut saya krisis iklim ini selain menjadi hal yang tidak boleh diabaikan, ini juga menjadi salah satu hal yang dapat berdampak pada pembangunan berkelanjutan. Sustainable Development Goals memiliki tujuan untuk memberantasi krisis iklim Indonesia. Oleh karena itu dibutuhkan peran kita sebagai perantara untuk menjembatani agar nantinya krisis iklim di Indonesia berkurang. Dan diharapkan dengan Net Zero Summit ini kita dapat menjadikan gas emisi menjadi 0%, sehingga pada akhirnya kita dapat menikmati Indonesia tanpa polusi dan berkurangnya polusi yang dapat menyebabkan penyakit. Dapatkah kalian bayangkan? Krisis iklim ini dapat memicu hal-hal yang lebih serius. Jika gas efek rumah kaca meningkat, maka lapisan bumi juga akan menipis. Oleh karena itu nantinya polusi akan lebih rentan untuk lebih banyak karbon-karbon yang dapat membahayakan para generasi, para manusia, terutama pada mereka yang memiliki kesehatan yang tidak terlalu baik. Oleh karena itu kita butuh sadar akan hal ini. Hal ini juga dapat berpotensi terhadap hal-hal lain, di mana nantinya kita tidak bisa menjaga lingkungan dengan baik. Oleh karena itu, untuk meminimalisir penyakit dan untuk mensejahterakan rakyat dan menjamin masa depan rakyat lebih baik, kita perlu bekerja sama dengan pemerintah dan dengan program-program yang ada. Langkah pertama itu sangat penting, karena dari langkah pertama akan timbul hal-hal yang dapat berdampak. Dan oleh karena itu kita bisa menjadi inspirasi untuk orang lain agar kita bergerak sama-sama mengatasi permasalahan krisis iklim ini. Teman-teman juga bisa melihat lebih lanjut dan membaca artikel mengenai apa sih hal-hal yang dapat menjadi potensi dalam meminimalisir krisis iklim. Karena saya percaya dengan kita menggunakan literasi media dan literasi membaca, itu akan meningkatkan ilmu kita. Dan nantinya kita dapat mengembangkan itu menjadi senjata untuk berdampak dan menjadi dampak bagi Indonesia. Oleh karena itu mari sama-sama bahu-membahu membangun Indonesia yang lebih baik. Karena kemajuan Indonesia adalah di tangan kita.
Terima kasih.